atau 24 lah. Nah, di sini hasilnya 64. Ini betul ya. Nah, lagi di bawahnya juga ada menghitung volume 5/4. INT input alas ini ya, luas alas ya. Ini gak bisa di spasi, jadi harus pakai underscore. Luas alas INT input, masukkan luas alas, diisi nanti di sini. Tinggi sisi INT input, masukkan tinggi sisi. Jumlah luas sisi tegak INT input, masukkan jumlah luas sisi tegak. Nah, untuk rumus volume 5/4 yaitu volume 1/3 kali luas alas kali tinggi sisi. Nah, nanti di print volume 5 adalah ini volume tuh di sini ya. Di sini dipindah. Kita run dulu. Ini yang di atas tetap muncul, jadi kita tetap ini ya. Misalnya luas alasnya 4 deh. Tingginya 4. Jumlah luas sisi tegaknya 4 juga. Nah, ini jadinya segini. 5,3,3,3,3,3 seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi menghitung volume tabung. Nah, pi-nya ini 22/7, INT input masukkan jari-jarinya. Tinggi, masukkan tingginya. Nah, rumus volume ini pi kali jari-jari kali tinggi. Nah, ini ada luas, ini cuma bonus, ini belum ditambah di sini tulis ya. Luas 2 kali pi kali jari kali tambah tinggi. Nah, ini print volume tabung sama dengan volume, luas permukaan tabung sama dengan luas ini di sini ya. Ini. Nah, kita run lagi. Tadi berapa? 4. Di sini 4 sama saja ya. Masukkan jari-jarinya 7. Tingginya 4. Nah, di sini keluar. Hasilnya volumenya 1616, di sini luas permukaan tabungnya 484. Seperti itu. Mudah kan? Gampang ini. Hanya palingan kita harus tahu ininya ya, cara menginput-inputnya, kayak misalnya apa kalian itu seperti apa itu. Tapi ini cukup mudah, terutama yang seperti ini lebih mudah, ini lebih mudah. Kayak ini buat tambah, ini buat bagi, ini buat kali, ini buat pangkat. Dan untuk yang ini juga pasti sudah pada yang tahu ya, print ini untuk menulis ulang gitu. Input itu biar user bisa memasukkan berapa nominal, INT untuk matematika. Seperti itu, mudah. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah salah satu konsep dasar dalam bahasa pemrograman Python. Mereka memungkinkan Anda untuk mengelompokkan sejumlah pernyataan ke dalam satu unit yang dapat dipanggil kapan saja. Lalu, apa itu fungsi? Dalam pemrograman, fungsi adalah blok kode yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Mereka memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam unit yang lebih kecil sehingga lebih mudah dibaca, dipahami, dan dikelola. Fungsi juga mempromosikan konsep penggunaan kembali kode yang memungkinkan Anda menggunakan potongan kode yang sama berkali-kali tanpa harus menulisnya ulang. Nah, sedangkan ada beberapa jenis-jenis fungsi ya. Yang pertama adalah definisi fungsi. Fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def, diikuti oleh nama fungsi dan tanda kurung, buka dan tutup. Blok kode fungsi dimulai dengan titik 2 dan dinyatakan dengan indentasi. Lalu yang kedua ada parameter. Parameter adalah nilai yang diterima oleh fungsi untuk melakukan tugas tertentu. Mereka didefinisikan di dalam tanda kurung saat mendefinisikan fungsi. Sebuah fungsi dapat memiliki satu atau lebih parameter. Lalu yang ketiga ada return statement. Pernyataan return digunakan untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi
ketika sebuah fungsi mencapai pernyataan return. Eksekusi fungsi akan berhenti dan nilai yang diberikan oleh return akan dikembalikan kepada pemanggil fungsi. Lalu ada pemanggilan fungsi. Fungsi dipanggil dengan menyebutkan nama fungsi, diikuti oleh nilai yang diberikan sebagai argumen dalam tanda kurung. Nilai yang diberikan sebagai argumen ini akan disebut sebagai argumen aktual atau nilai aktual. Lalu ada argumen fungsi. Argumen adalah nilai yang diberikan saat memanggil fungsi. Mereka cocok dengan parameter yang didefinisikan saat mendefinisikan fungsi. Lalu yang terakhir ada scope. Scope adalah wilayah di mana sebuah variabel dapat diakses. Variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut. Selanjutnya, saya jelaskan sebentar apa itu sifat-sifat pada sintaks. Aturan penulisan Python terbagi menjadi beberapa subbahasan, mulai dari struktur baris kode, statement, komentar, penugasan, indentansi, dan lain sebagainya. Namun secara umum, sintaks penulisan Python ada beberapa sifat berikut, yaitu yang pertama, case sensitive, lalu yang kedua, tidak menggunakan titik koma, lalu yang ketiga, indentansi sebagai pembentuk struktur, lalu tidak ketat terhadap tipe data, yang terakhir, human friendly. Lalu yang berikutnya adalah case sensitive. Bahasa pemrograman Python bersifat case sensitive. Ia akan membedakan antara huruf kecil dan huruf besar, walaupun sebuah kata itu terlihat sama. Contohnya seperti ini. Kenapa menjadi error? Karena variabel yang kita definisikan adalah ibu underscore kota dengan huruf kecil semuanya. Sedangkan variabel yang berusaha kita panggil adalah ibu kota, yang mana huruf B-nya adalah huruf kapital, dan interpreter Python menganggap keduanya itu berbeda. Yang selanjutnya yaitu tidak menggunakan titik koma. Sebelum membahas lebih lanjut tentang titik koma, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian statement pada bahasa pemrograman. Lebih khususnya pada Python. Apa itu statement? Statement adalah sebuah pernyataan atau instruksi yang akan dieksekusi oleh mesin. Interpreter Python akan bertugas untuk menginterpretasikan menjadi perintah mesin yang sesuai. Penulisan statement di dalam Python, penulisan antara statement tidak diakhiri dengan titik koma. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain pada umumnya di mana statement akan dibedakan berdasarkan adanya karakter titik koma. Lalu bagaimana cara interpreter Python membedakan antara satu statement dengan statement lainnya dengan karakter ganti baris, yaitu tanda slash atau miring lalu n. Setiap pergantian baris, interpreter akan menganggap bahwa sebuah statement telah sempurna. Contohnya adalah seperti berikut. Pada program di atas terdapat 4 buah statement dan setiap statement dipisahkan oleh sebuah karakter tanda miring N atau karakter yang menandakan bahwa suatu baris telah selesai. Nah, selanjutnya kita tetap bisa menggunakan titik koma pada kasus-kasus tertentu. Kapan? Ketika terdapat lebih dari satu statement dalam satu baris. Nah, ini. Pada contoh di atas terdapat 5 buah statement. 4 di antaranya ditulis dalam satu baris sekaligus, dan sisanya ditulis pada baris yang berbeda. Nah, satu statement multi baris. Kebalikannya, kita bisa memecah satu statement menjadi lebih dari satu baris. Dalam kasus-kasus tertentu, satu statement bisa sangat panjang, sehingga kode programnya melebihi ukuran layar. Contohnya seperti ini kan jelas sangat panjang. Hal ini tentu saja membuat kode program menjadi lebih susah dibaca, didebug, dan dipahami. Kita inginnya kode program pasti terlihat lebih ringkas dan mudah dibaca, sedangkan jika kita buat garis baru, statement di atas akan terputus yang kemudian akan dianggap error oleh interpreter Python. Nah, solusinya, kita bisa memecah satu statement panjang tadi menjadi
multiple baris dengan tanda backslash. Ini contoh berikut. Meskipun kode program di atas memiliki total 4 baris, tapi interpreter tetap menganggapnya sebagai satu statement utuh. Yaitu indentansi sebagai pembentuk struktur. Pada bahasa pemrograman lain, umumnya indentansi adalah sesuatu yang tidak penting, bahkan cenderung diabaikan oleh mesin. Indentansi hanya digunakan untuk mempermudah manusia dalam membaca kode program, tapi tidak dengan Python. Dalam Python, indentansi adalah hal yang super penting, karena ia bertugas untuk mendefinisikan struktur blok kode program. Sehingga melakukan kesalahan indentansi juga bisa berujung pada sebuah error yang mungkin akan sulit dipecahkan bagi yang belum terbiasa. Atau dalam istilah lain, kita menggunakan indentansi untuk mengelompokkan blok kode program di dalam Python. Nah, jadi apa itu indentansi? Indentansi adalah penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Biasanya jika kita membaca majalah atau koran, kita akan dapat indentansi pada kalimat awal setiap paragrafnya. Nah, selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan penulisan indentansi pada Python. Nah, untuk memahami, perhatikan contoh berikut. Kode program di atas, secara sekilas tidak ada masalah. Tapi ketika kita eksekusi, ternyata interpreter Python memberikan kita bahwa terdapat error yang disebabkan oleh indentansi yang tidak pada tempatnya. Berikut adalah contoh yang salah tapi samar. Biasanya kalau di copy pas kemungkinan akan tetap blok. Nah, kenapa yang terakhir tidak error? Karena ketidakkonsistenan penggunaan tab. Yang pertama menggunakan 4 spasi untuk tab, sedangkan kedua menggunakan 1 tab asli, bukan spasi. Meski secara visual terlihat sama, tapi tidak bagi interpreter Python. Error seperti ini biasanya akan terjadi jika yang pertama kita melakukan copy paste kode program dari internet, lalu yang kedua kita tidak menggunakan text editor atau IDE yang kekinian. Lalu yang berikutnya tidak ketat terhadap tipe data. Sifat yang berikutnya adalah insensitivitas terhadap tipe data, yang artinya kita bisa memberi dan mengubah nilai apapun dari tipe data apapun ke dalam sebuah variabel. Lalu selanjutnya tanda petik dan tanda petik 2. Dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa mendefinisikan string dengan tanda petik atau maupun tanda petik 2. Lalu yang selanjutnya adalah penulisan komentar. Komentar adalah sebuah baris kode atau statement yang diabaikan oleh interpreter Python. Ia hanya ditulis dengan tujuan agar dibaca oleh manusia, bukan mesin. Komentar juga sangat penting sebagai penjelasan alur dari kode program yang kita tulis. Jika tidak, kita sendiri atau si penulis kode bisa lupa dan kebingungan jika harus menjelaskan kode program lama yang pernah kita tulis pada masa lalu. Penulisan komentar pada Python terdiri dari 2 jenis, yaitu 1 baris dan multi baris. Komentar 1 baris ditulis dengan tanda pagar, sedangkan komentar lebih dari 1 baris ditulis dengan triple double quote tanda petik 2 sebanyak 3 kali. Nah, kita kembali ke awal, yaitu memanggil fungsi. Bagaimana cara memanggil fungsi yang telah kita definisikan? Caranya adalah sederhana. Cukup ketik nama fungsi ditambah dengan tanda kurung seperti berikut. Nah, jadi nanti akan outputnya halo Python, halo dunia. Lalu yang selanjutnya, fungsi dengan argumen atau parameter. Sebuah fungsi juga bisa menerima parameter ataupun argumen. Ia merupakan suatu nilai atau variabel yang dilemparkan ke dalam fungsi untuk diproses lebih lanjut. Sebagai contoh, perhatikan output berikut. Lalu bagaimana cara kita memproduksi output seperti itu dengan Python? Ada banyak cara, bisa dengan list, perulangan, dan lain sebagainya. Nah, namun biasanya, mungkin yang langsung terbesit pasti melakukan 4 kali print seperti ini. Itu adalah cara yang sangat simpel dan juga tidak salah. Akan tetapi, daripada kita melakukan 4 kali print seperti di atas, kita bisa memanfaatkan fungsi dan parameter pada Python, sehingga kode programnya akan terlihat seperti ini. Dan yang pasti kita tetap akan mendapatkan output yang sama.
Lalu yang selanjutnya adalah parameter wajib. Parameter di dalam Python bisa lebih dari satu, bisa wajib semua, atau harus diisi dan bisa juga bersifat opsional. Perhatikan contoh.